bayang-bayang mereka dalam menentukan sesuatu itu berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, itu tidak hanya di depan mereka ada Allah, ridho Allah, di depan mereka ada ridho Rasulullah, di depan mereka ada hanya bayang-bayang akhirat. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Di dalam dunia ini dijelaskan segala sesuatu itu terbagi menjadi tiga, atau benda-benda itu terbagi menjadi tiga. Ada yang halal, ada yang haram. Di antara halal dan haram disebut syubhat. Hal ini ulama sampaikan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi bersabda tadi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya perkara yang halal bayyinun wadihun ay wadihun, jelas, nampak. Dan perkara sesungguhnya perkara yang haram juga jelas. Yang ketiga di antara halal dan haram ini adalah perkara yang syubhat, yang ragu-ragu. Bisa jadi itu benda atau itu makanan atau itu sesuatu halal, bisa jadi juga haram. Lanjutan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, wala ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang mustabihat tadi, yang syubhat itu, banyak orang yang tidak mengetahui, yang tidak tahu itu halal atau haram dan tidak tahu juga hukumnya. Jadi umumnya masyarakat tidak tahu, orang awam. Kecuali siapa? Ulama. Makanya ulama menjelaskan bahwa wa ammal ulama, adapun para ulama, mereka mengetahui hukumnya itu halal atau tidak melalui nas-nas Al-Quran atau hadis. Paham tidak? Atau melalui ijma, atau melalui qiyas. Kalau tidak mereka dapat dalilnya dari Al-Quran, mereka tidak dapat dalilnya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka tidak mendapatkan dari ijma, maka lewat ijtihad, dalil qiyas, mereka akan mematok hukum bagi perkara itu. Paham tidak? Yang menentukan hukum apakah itu halal atau haram. Maka dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa untuk menentukan, jangankan yang syubhat tadi itu, untuk zaman sekarang itu, menentukan halal haram itu jelas sepeninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menjadi peran utama adalah para ulama. Seiring dengan ini hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, para anbiya alaihi salatu wassalam. Juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, tetapi yang diwariskan adalah apa? Ilmu. Maka dari zaman dulu itu, dari zaman bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sampai meninggal dunia, yang diserahkan untuk memberi fatwa. Tatkala ada orang bertanya, tidak semua, hanya segelintir sahabat. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar,
Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Padahal kita tahu bersama para sahabat itu hidup langsung bersama Nabi. Mereka mendengar langsung sabda Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat langsung kejadian turunnya wahyu. Walaupun mereka tidak melihat itu turunnya wahyu, huruf-hurufnya itu kelihatan di depan mata mereka, tidak. Tetapi mereka menyaksikan bagaimana turunnya wahyu ke atas Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tidak setiap orang diberi kepahaman yang luas. Tidak setiap orang diberi kepahaman oleh Allah mengenai Al-Quran, kemampuan mengetahui Al-Quran, kemampuan mengetahui hadis-hadis Nabi SAW, dan kemampuan mengetahui, kalau zaman dulu ya tidak ada ijma, tidak ada, tetapi kemampuan beristihad. Ini di zaman Nabi belum ada ijma. Nanti ijma itu terjadi walaupun ini bagian dari dalil syar'i. Paham tidak? Jadi nanti apa yang menjadi kesepakatan sahabat pada saat itu, para orang setelahnya mematuk menjadikan kesepakatan mereka sebagai ijma. Paham ya? Karena seperti itu, maka hanya segelintir saja yang boleh memberikan fatwa atau berkomentar dalam agama atau masalah agama. Maka seperti itulah setelah Nabi meninggal dunia, tidak semua orang punya kapasitas untuk itu, menentukan mana yang halal, mana yang haram. Paham tidak? Sudah saya sampaikan tadi, itu zaman dulu. Zaman sekarang, jangankan yang syubhat, yang jelas-jelas ada dalilnya dalam Al-Quran saja itu. Yang jelas-jelas ada dalilnya dalam hadis-hadis Nabi SAW saja itu, mengenai ini halal, itu haram. Maka sangat banyak dari orang-orang yang tidak mengetahuinya. Apalagi yang syubhat, yang perlu penelitian khusus, perlu tahqiq khusus. Yang tanpa itu, ya jelas hukumnya tidak bisa ditahu secara pasti. Paham tidak? Maka peran ulama dalam menentukan halal haram itu tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa diambil alih oleh siapapun. Kalau seandainya ada yang mengambil alih peran ulama ini, maka tunggulah kehancuran, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Sebagaimana nanti datangnya hari kiamat itu, langit akan hancur, bumi akan hancur, lautan juga akan hancur, segala sesuatu yang nampak tidak nampak yang ada di bumi ini, di alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah. Maka Nabi mengumpamakan juga seperti itu. Idza sullimal amru ila ghairi ahlihi fantazirus atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Paham tidak? Oke, bersamaan dengan masalah ini, sekarang seharusnya kita tuh orang Indonesia bersyukur. Masalah label halal yang selama ini ditangani oleh ulama-ulama kita di Indonesia, yang kita sebut dengan MUI. Kenapa? Karena dengan adanya ulama, atau kalau kita di Indonesia itu yang disebut dengan MUI, yang memberikan label halal di setiap produk atau setiap makanan, maka mudah bagi kita orang-orang Indonesia untuk memakan itu makanan. Contohnya misalkan kita berjalan pergi ke Manado, yang mayoritas di sana adalah orang-orang bukan Muslim. Tatkala kita membeli makanan yang tidak ada label halal dari MUI-nya itu, maka muncul keraguan-raguan mau dimakan atau tidak. Kalau ada label halalnya, maka itu menjadi sebab hati kita makan dengan tenang. Paham tidak? Kita berangkat ke misalkan ke mana lagi mayoritas non muslim,
di Indonesia? Hah? Apa? Bali misalkan. Sampai di sana kita masuk supermarket untuk beli makanan-makanan yang mau kita makan, maka jelas tanpa ada label halal dari MUI itu muncul keraguan-raguan dalam hati kita mau dibeli atau tidak. Walaupun hukum aslinya itu segala sesuatu yang belum ditahu halal haramnya itu dengan jelas, yang tidak ditahu kalau bahan bakunya itu terbuat dari yang halal atau bahan bakunya terbuat dari yang haram, maka hukum aslinya itu makanan itu atau benda itu adalah suci. Makanan itu adalah halal. Halal artinya halal di situ boleh dimakan plus makruh. Paham tidak? Karena segala sesuatu ya diciptakan oleh Allah untuk manusia untuk kemanfaatan manusia. Maka jelas dia suci selagi tidak ada nas yang mengatakan dia najis. Jelas dia halal selagi tidak ada nas yang mengatakan dia haram. Paham tidak? Maka peran ulama seperti MUI jelas tidak bisa diambil oleh orang lain. Kalau nanti diambil sama orang lain untuk menentukan halal haram, jelas itu nanti sebagaimana saya sampaikan sabda Nabi Muhammad SAW tadi, tunggulah kehancuran. Yang kedua, orang-orang yang menentukan halal haram itu, yang bertugas untuk meluncurkan fatwa secara istimai atau secara infiradi, mereka tidak boleh berada di bawah tekanan. Tidak boleh berada di bawah tekanan apapun dan siapapun. Bayang-bayang mereka dalam menentukan sesuatu itu berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, itu tidak hanya di depan mereka ada Allah, ridho Allah, di depan mereka ada ridho Rasulullah, di depan mereka ada hanya bayang-bayang akhirat. Jadi tidak punya kepentingan pribadi, tidak punya kepentingan golongan, tidak punya kepentingan apa-apa itu. Murni hanya mengabdi karena siapa? Karena Allah. Mengabdi dalam agama untuk umat, kemaslahatan umat, hanya untuk mencapai ridho Allah dan Rasul. Dan untuk mencapai keselamatan akhirat. Itu saja. Maka atas dasar itu juga, kalau seandainya lembaga fatwa ini mau diambil, itu kemaslahatan label halal haram itu mau diambil sama satu lembaga misalkan atau Kementerian Agama yang dibawa tekanan jelas, dibawa dia itu bukan independen, dia tidak punya misi utama. Yang punya misi utama dalam kementerian hanya presiden dan wakil presiden. Maka ini repot, mungkin hari ini masih bagus, tetapi besok-besok kalau presidennya itu melenceng misalkan, tentu kementerian itu akan meluncurkan fatwa sesuai dengan kepentingan atasan yang jadi korban siapa? Umat Islam. Nah, maka yang terbaik adalah yang mengambil ini tanggung jawab adalah ulama-ulama yang bersih dari kepentingan duniawi, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan hanya punya misi atau kepentingan mencapai ridho Allah, Rasul, dan mencapai keselamatan di akhirat itu. Paham tidak? Jadi yang pertama tadi, serahkan harus ahlinya, ya jelas ulama gitu. Yang kedua, tidak boleh ada tekanan. Kalau zaman dulu, misalkan zaman sahabat, apa-apa yang dibawa kekuasaan itu, mereka dalam bertugas tidak ada tekanan dari atas. Saya kasih contoh misalkan Qadhi Shuraih. Qadhi siapa? Qadhi Shuraih. Saat di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka saat itu Ali mengangkat Shuraih sebagai qadhi atau jaksa agung. Ali juga ulama besar, Shuraih juga seorang ulama gitu. Maka satu ketika apa yang terjadi?
baju besi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu jatuh dan diambil sama orang Yahudi. Setelah diambil, dengan izin Allah satu ketika juga saat Ali berjalan, maka Ali melihat kalau baju besi yang dipakai atau dibawa sama orang Yahudi itu adalah miliknya. Kenal dengan pasti tanpa ragu. Ali laporkan perkara ini di hadapan jaksa agung saat itu, Shuraih rahmatullah alaih. Maka Shuraih saat Ali datang, karena dia hormat, ini adalah sepupunya Nabi. Ini adalah menantunya Nabi. Ini adalah sahabatnya Nabi. Ini adalah pemimpin seluruh umat Islam. Maka saat Ali datang radhiyallahu anhu, langsung Qadhi Shuraih tadi meninggalkan tempat duduknya. Tempat duduk yang dia gunakan untuk memutuskan masalah atau perkara-perkara yang dilaporkan. Dikasih duduk Ali di situ. Terus dia duduk di bawah. Ta'dziman, ihtiraman, ta'diban. Terus dia bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, apa tujuan antum datang ke sini? Maka Ali sampaikan bahwa saya datang untuk melaporkan ini masalah. Baju besi saya diambil sama orang Yahudi. Jadi saya ingin keadilan. Ini maksudnya baju besi itu dikembalikan kepada saya. Maka orang Qadhi Shuraih rahmatullah alaih tadi, setelah itu beliau sampaikan kalau begitu begini, antum turun di bawah. Kenapa? Di satu sisi saya punya keharusan untuk memuliakan antum, tetapi dalam memutuskan masalah yang antum laporkan, maka jelas saya tidak boleh ada tekanan. Paham tidak? Dipanggillah orang Yahudi tadi, kemudian kedua-duanya sebagaimana dalam ajaran Islam itu. Dalam ajaran apa? Islam, saat mengadili seseorang, maka tidak boleh ada sedikit pun perbedaan dalam cara tatap, cara berbicara. Tatkala dikasih duduk, maka kedua-duanya harus sama. Maka seperti itulah yang dicontohkan oleh Qadhi Shuraih. Setelah datang, orang Yahudi datang, dua-duanya didudukan di tempat yang sama, sejajar, tidak ada pilih-pilih satu sama yang lain. Maka Qadhi Shuraih bertanya kepada Ali, mana saksimu? Mana saksimu? Para disodorkan Husain. Apa yang disabdakan oleh Nabi mengenai Husain? Bahwa Husain adalah Sayyidu Syababi Ahli Jannah. Hasanul Husain. Bukan Husain. Yang disodorkan adalah Hasan. Hasan dan Husain, Nabi sabdakan bahwa mereka berdua adalah pemimpin anak muda ahli surga. Maka Qadhi Shuraih mengatakan, adapun saksinya itu, saksinya Hasan untuk antum wahai Ali, kamu wahai Ali, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Nabi telah sabdakan bahwa kesaksian anak untuk bapaknya ditolak. Mana lagi saksi yang lain? Sodorkan budak. Diterima, tapi kesaksian kurang sah. Yang memberi saksi kurang satu, tidak sampai dua. Sementara laki-laki yang adil harus dua. Melihat itu, langsung orang Yahudi masuk Islam dan mengatakan bahwa baju besi ini adalah milik Ali, langsung diserang. Jadi maksud saya di situ yang saya mau sampaikan adalah orang yang menduduki jabatan-jabatan strategis itu dalam yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Sebenarnya bukan hanya masalah penentuan halal haram saja itu. Semua jabatan strategis tidak boleh di bawah tekanan pemerintah. Dia harus independen. Kalaupun dia di bawah pemerintah, maka sedikit pun tidak boleh ada rasa takut kepada atasan. Hormat iya, muliakan iya, adab dengan dia iya, karena bagian dari perintah. Tetapi tekanan sedikit pun tidak boleh. Tidak boleh intervensi, tidak boleh. Kalau ada lebih baik mundur. Kalau tidak akhirat akan hancur. Nah, maka alhamdulillah yang saya tahu MUI itu adalah lembaga independen. Bersamaan dengan husnudzon, karena kita tidak berhadapan langsung. Bersamaan dengan mereka juga yang insya Allah, karena bukan satu orang, di situ ada beberapa orang punya kapasitas. Jelas husnudzon kita juga mereka punya keahlian dalam bidang itu. Maka
bersamaan dengan itu juga mereka independen, tidak ada tekanan. Maka kalau tidak ada tekanan, ya legowo dalam meluncurkan itu label halal haram, dalam meluncurkan itu fatwa-fatwa mereka. Maka kami pribadi lebih senang kalau label halal dan haram itu tetap berada dalam kekuasaan si MUI. Paham tidak? Lihat produk-produk itu kan bahan-bahannya ya. Ada bahan-bahan yang setiap orang tidak bisa mengetahui itu halal atau haram itu. Makanan-makanan juga begitu. Maka MUI ini kan kerjanya hanya itu saja. Kerjanya bukan kerja urus yang lain, hanya kerjanya itu ya. Membaca, melihat kalau ada masalah-masalah jadid, tatkala diteliti itu bahan-bahannya, mungkin bahan-bahan yang produk yang terbuat dari bahan-bahan yang kalau halal haram ya sudah jelas gampang ditentukan. Tetapi kalau ada bahan-bahan yang baru yang sulit ditentukan oleh setiap orang kalau itu halal atau haram, maka MUI dengan kapasitasnya itu mereka akan mencari dari Al-Quran, hadis atau ijma paling tidak. Kalau mereka punya kapasitas untuk beristihad itu lewat dalil qiyas, ya mereka akan tentukan lewat itu. Jadi yang lebih bagus ya tetap sama MUI saja itu. Jangan kemana-mana. Jangan sampai yang jadi korban adalah umat Islam. Semoga bermanfaat. Subhanallah.